Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel yang kita kasihi, Arnovanta Silitonga. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu dengan demikian kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu kebenaran bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, teman-teman, mari kita boleh menggunakan hati kita ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan hari ini dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32 adalah HBD, atau kalau HBD itu sering disampaikan untuk ucapan selamat ulang tahun, ya, happy birthday, selamat ulang tahun. Mungkin teman-teman saudara-saudara yang berulang tahun dalam bulan ini, atau hari ini ada yang berulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan boleh memberkati kehidupan kita. HBD, hidup baru dengan Dia.
hidup baru dengan Dia, Habil. Teman-teman saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita merayakan ulang tahun, pastilah kita merasa gembira. Ya. Walaupun misalnya ada orang yang kita kasihi atau orang yang terkhusus tidak bisa hadir, tidak bisa menyampaikan karena situasi jarak, situasi penting yang pada dasarnya adalah ketika kita merayakan ulang tahun pastilah dengan hati yang gembira. Secara biasa, secara logikanya dan kebiasaan kita ketika kita melakukan perayaan ulang tahun saat kita berulang tahun, maka acara-acara seperti halnya dengan sesama, dengan teman pasti kita lakukan. Yang kita lakukan adalah ini hidup baru dengan Dia. Yang pertama, make wish, membuat sesuatu harapan, make wish. Sebelum kita meniup lilin, pasti kita akan dikatakan make wish dulu. Berarti kita membuat suatu harapan dalam diri kita untuk 1 tahun ke depan. Yang kita lakukan, semoga Tuhan tahun ini penuh dengan berkat. Semoga Tuhan tahun ini yang kuusahakan, yang kubangun boleh berhasil. Semoga Tuhan berkat-Mu dalam tahun ini boleh kubagikan kepada orang lain. Dan itu harapan-harapan ketika kita berulang tahun. Mungkin banyak harapan, Coba saudara-saudara, teman-teman, yang terkasih, boleh membuat di dalam kolom komentar waktu ulang tahun harapan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Boleh kita tulis dalam komentar kita nanti. Nah, ada harapan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, tiup lilin. Tiup lilin, karena ada lagunya itu. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Ketika kita meniup lilin, maka ada sukacita dalam diri kita. Ketika tadi sudah make wish, kita punya harapan, baru kita meniup lilin. Tiup lilin ini adalah singkatan dari tinggalkan ucapan lidah yang nyakitin. Tinggalkan ucapan lidah yang nyakitin. Di ayat yang ke-19 dikatakan, supaya perkataanmu itu pakailah dengan baik, yang membangun, jangan menjatuhkan. Di ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita meniup lilin, maka orang akan bertepuk tangan. Selamat ulang tahun, begitu ya. Tinggalkan ucapan lidah yang nyakitin. Terkadang tanpa kita sadari dan tanpa kita pahami, banyak orang yang sudah sakit hati dengan apa yang kita sampaikan. Terkhusus ketika kita artinya emosi, marah, itu sering terjadi. Karena ketika kita marah, emosi, banyak orang yang merasa tersakiti hatinya. Bahkan secara tidak langsung kita kurang menguasai diri. Kenapa kita bisa sampai emosi? Ketika tadi make wish, harapan, tiup lilin, tinggalkan ucapan lidah yang nyakitin. Cobalah dengan berkata yang membangun, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan yang bisa memotivasi teman-teman kita, yang bisa memotivasi orang lain. Jangan menjatuhkan, bahkan jangan nyakitin dong. Kalau bisa, kita bisa membuat perkataan kita untuk membangun semangat teman kita. Lalu yang ketiga, ketika kita meniup lilin, maka kita memotong kue.
potong kuenya. Ya. Kalau ulang tahun begitu ya, potong kuenya. Selanjutnya, potong kuenya artinya potong keangkuhan dan ego. Itu potong kue. Potong keangkuhan dan ego. Ya. Menjadi seorang manusia yang baru. Yang hadir adalah kebahagiaan. Yang hadir adalah roh yang benar. Yang hadir adalah isi firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi keangkuhan dan bukan lagi keegoisan. Coba kita potong sedikit demi sedikit. Karena banyak ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Coba kita potong sedikit demi sedikit rasa angkuh dalam diri kita, rasa ego dalam diri kita, ya. Maka kita akan membuang yang lama, karena kita akan menjadi manusia yang baru. Coba kita potong keangkuhan dan ego dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terlatih, ya, terlatih untuk benar-benar hidup dalam roh. Lalu yang terakhir, bagi kuenya. Bagi kue. Bagi kuenya adalah singkatan dari bagi kebaikan, bukan keegoisan. Bagi kue adalah bagi kebaikan, bukan keegoisan. Di ayat yang ke-30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu dengan hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-26, ya, ada dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Kalau sudah marah, ya, kejahatan yang kita lakukan. Artinya marah beda dengan menyampaikan kebaikan. Dengan nada yang tinggi kita bisa menyampaikan kebaikan, tapi bukan marah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membuat hidup yang baru ini, ya, membagi kebaikan bukan keegoisan. HBD, hidup baru dengan Dia. Ketika kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, ketika kita berulang tahun, make wish, harapan, tiup lilin, potong kue dan bagi kue. Ini menjadi membungkus kebahagiaan kita dalam ketika kita merayakan ulang tahun. Jadi untuk membungkus kehidupan kita menjadi manusia yang baru, mari kita menjadi manusia yang baru dengan Dia. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menginspirasi kita melakukan kebaikan dalam hidup kita, menjadi manusia baru dengan Dia. Teman-teman, boleh kita refleksikan ketika firman ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengucapkan happy birthday kalau ada yang berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menutup satu pantun, ya, dengan satu pantun. Kasih hadiah untuk Dia agar Dia bersukacita. Hiduplah baru dengan Dia agar Tuhan tinggal dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.